Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali untuk memuji nama Tuhan. Dan selamat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebagai hari kemenangan umat Kristen yang merayakan di seluruh dunia. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, amin. Maka dari itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dan berkata, mulia sembah Raja mulia.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh Tuhan bangga punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan juga Tuhan. Kami ingin tinggikan Engkau, kami ingin agungkan Engkau. Mari siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, karena kami ingin Tuhan menerima hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Urapi juga setiap umat-umat-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Mulai dari pemusik, pemberitaan firman Tuhan, bahkan kami worship leader yang ada Tuhan. Biarlah segenap kami Tuhan Yesus dijamah dan merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mau bangkit berdiri, saya mengundang semuanya dimanapun engkau berada. Kita puji Dia. Haleluya, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pilihan Tuhan. Haleluya. Terima
Kita bersyukur karena kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Saya merasakan sukacita Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Dia kembali lewat pujian Tuhan Kau Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kemenangannya yang luar biasa, kita masuk dalam tema berpaling kepada Sang Hidup, dan bacanya akan kita buka adalah dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16 ya. Mari kita menyimak firman Tuhan ini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Terus sekalian, di dalam teks yang kita baca ini, secara khusus di dalam kita merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada beberapa penegasan yang sangat penting bagi kita. Yaitu yang pertama, ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid dan juga kepada wanita-wanita yang siap mengikuti dia, kita melihat di sini ketika Maria datang ke kubur Yesus, dia melihat kubur sudah kosong, tidak ada lagi. Sehingga kita melihat bahwa Maria cukup bingung melihat kubur yang kosong, Yesus sudah tidak ada di situ. Dan ketika Maria datang ke kubur itu, tentu datang dengan tangisan yang luar biasa. Menangis karena sedih kehilangan Tuhan Yesus. Sedih karena orang yang selama ini dia pikir adalah Tuhan yang demikian baik, luar biasa, yang mengerti. Tetapi saat ini ternyata tidak ada. Sehingga ada kehilangan orang dikasihi. Begitu sedih, luar biasa, menangis karena kehilangan yang luar biasa. Ada kehilangan, kesunyian, kesenyapan. Apalagi ketika datang ke kubur ternyata jenazah sudah tidak ada. Tambah bingung lagi. Di mana? Sehingga ketika Maria sibuk mencari di dalam tangisannya, lalu dua malaikat menampakkan diri dan bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian sesudah demikian, Maria melihat ke belakang, dan Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu Yesus. Mengapa? Karena di dalam kesibukannya, dalam tangisannya, sibuk menangis, meratapi kekosongan makam, dan juga mengalami satu kehilangan pengharapan, tidak ada semangat karena Yesus sudah mati. Jadi bagi Maria itu kehilangan yang terdalam. Ada kesunyian, ada kesepian, ada tangisan. Yang dia lihat adalah kubur yang kosong. Tangisan, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Dan Maria lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku akan bangkit. Dan semua para murid pun lupa bahwa Yesus akan bangkit pada ketika bukan saja lupa, tetapi tidak mengerti. Karena fokus mereka adalah Yesus adalah manusia biasa. Mereka belum mengerti. Walaupun sering mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran-ajarannya, tapi tidak buat mereka mengerti siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Sehingga ketika Yesus yang awalnya mereka anggap adalah raja yang akan menggantikan pemerintahan Romawi, mereka punya harapan yang besar, punya harapan yang kuat bahwa Yesus menjadi raja, memerintah kerajaan Romawi, dan mereka adalah tim
yang akan mendampingi Tuhan Yesus. Mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Sehingga ketika Yesus mati, maka mereka bingung, kehilangan pengharapan, sedih, ada banyak tangisan yang luar biasa, kekosongan, tidak ada semangat. Sehingga di sini kita melihat Maria juga mengalami hal yang sama. Ada banyak tangisan, ada kehilangan. Saya pikir, saudara sekalian, ketika kita pun diperhadapkan, ketika kehilangan orang kita kasihi, ketika kita kehilangan yang berharga dalam hidup kita, kita mengalami kekosongan, kesunyian, kesepian, kehilangan semangat. Seringkali harapan kita kosong, pandangan mata kita, pandangan semangat kita, apa yang kita pikirkan, semuanya menjadi kosong. Tidak ada semangat dan kehilangan pengharapan. Maria dan kita semua pasti mengalami hal yang sama. Seringkali dalam kehidupan juga ada tangisan. Seringkali kita juga kehilangan semangat. Kadang kita mengalami kekosongan. Kadang kita kecewa. Dan 1001 macam tangisan dalam hidup kita. Kadangkala bisa saja mulut kita tertawa, tersenyum, tetapi ada banyak tangisan. Karena hati kita menangis, kehilangan sesuatu, kehilangan pengharapan. Tetapi kita lihat Maria, di dalam kesenyapannya, kesepiannya, kehilangannya, kesedihannya, tangisannya, Yesus memanggil dia, Maria. Lalu Maria berpaling, baru dia sadar bahwa itu Yesus. Lalu Maria menjawab, Rabuni, artinya guru. Jadi kita melihat bahwa ketika Maria belum melihat Yesus yang bangkit, Maria tetap hidup di dalam tangisan, di dalam kekosongan, tidak ada pengharapan, tidak ada semangat, kesunyian, putus asa, tangisan yang demikian betul-betul miris karena rasa kehilangan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, maka Maria berpaling melihat Yesus yang hidup, dan dia begitu semangat. Rabuni, artinya guru, artinya adalah orang yang betul-betul sanggup menolong, membimbing dia. Sekarang mengalami perjumpaan yang dulu kosong, menatap kubur yang kosong, tetapi sekarang Maria mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup, dengan Yesus yang bangkit. Sehingga akhirnya kita melihat, sesudah Maria berkata, Rabuni, guru, tangisan itu tidak ada lagi. Yang ada adalah dia semangat, dia melayani, dia bangkit, dia memberitahukan kepada semua orang, pada murid-murid yang lain, bahwa aku sudah melihat Yesus, dia sudah bangkit. Jadi semangatnya hidup kembali, bangkit kembali, tangisan diubah menjadi satu semangat yang luar biasa. Ketika Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, maka dia juga bangkit, hidup, semangatnya, harapannya, dan tidak ada lagi tangisan. Maria, itulah panggilan Tuhan Yesus bagi Maria. Saudara sekalian, saat ini pun kita sedang hidup di dalam tangisan. Ada kehilangan, ada duka cita, ada kekecewaan. Kita penuh dengan air mata, tangisan menjadi makanan kita sehari-hari. Yang kita lihat adalah pikiran kita, hati kita, jiwa kita, batin kita hanya melihat penderitaan, melihat tangisan, tidak ada harapan. Kita mungkin bingung melihat sakit penyakit kita yang belum sembuh. Kita dikecewakan oleh pasangan kita. Kita dikecewakan oleh orang kita percayai. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi hari ini, seperti Tuhan memanggil Maria, Tuhan juga memanggil saudara sekalian. Sebutkan nama saudara masing-masing di dalam hati, bahwa Tuhan memanggil saudara. Ketika di dalam kekosongan, dalam kehampaan, ketika saudara menyambut Yesus, ya Tuhanku, ya Rajaku, ya Guruku, maka saudara mengalami satu kebangkitan yang baru, satu kemenangan. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang, maka kita menjadi orang yang bangkit, yang hidup, dan yang menang. Dan kita melihat di sini bahwa
Maria, Maria, Tuhan panggil Maria. Lalu Maria menjawab, Rabuni, guruku. Dan kita melihat bahwa baik malaikat peputus bertanya pada Maria, ya, mengapa engkau menangis? Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus hidup, maka setiap tangisan diubahkan menjadi satu senyuman, satu kemenangan, senyum kemenangan, tawa kemenangan, sukacita yang luar biasa, karena Yesus kita hidup. Sehingga hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara, yang mungkin sedang mengalami kekecewaan yang sangat dalam, mengalami kesedihan yang sangat dalam, penuh dengan air mata dan tangisan, tapi hari ini panggil Yesus, Tuhan yang ajaib, yang bangkit dan yang menang. Tuhanku, guruku, Tuhanku Yesus, jamahlah saya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, menyambut panggilan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami satu pembaharuan, satu pemulihan dalam hidup kita. Sehingga itu di orang-orang yang menang, orang-orang yang hidup, orang-orang yang bangkit semangatnya. Amin. Sehingga kita mengalami kemenangan di dalam menjawab setiap tangisan, menjawab setiap kekecewaan, menjawab setiap kekosongan, hilang harapan, tidak semangat. Tuhan ubahkan itu semuanya menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Asalkan kita berpaling kepada Sang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang menang. Jangan melihat kubur yang kosong, jangan melihat harapan yang kosong, tapi lihatlah Yesus yang sanggup memulihkan, memberikan hidup yang baru bagi saudara sekalian. Amin. Sebab hari ini, mari bangkit bersama Yesus, menang bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Engkau akan dipulihkan dan engkau mengalami kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Shalom. Setelah kita diberkati firman Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kemudian kita mendoakan juga, mendukung doa syafaat kita, semua masing-masing berdoa, mendukung bangsa negara kita, vaksinasi, dan kita doa supaya COVID ini boleh segera ditangani dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan menolong kami semua yang memberikan persembahan. Tuhan menolong bila setiap persembahan ini boleh berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan dalam semua aspek. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, sukacita di dalam memberi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan memberkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan negara kami, pemerintah kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden boleh mengatasi COVID ini dengan baik. Dan akhirnya semua aspek dalam negara kami, aspek ekonomi dan lain-lain boleh mengalami kebangkitan, dan kami masuk di dalam suatu suasana yang baru, sukacita oleh karena boleh menangani dan menang mengatasi COVID ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk seluruh masyarakat yang juga masih sakit oleh karena COVID, juga yang kehilangan saudara dikasihi karena sakit penyakit. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati, menguatkan, meneguhkan, berikan kekuatan, sukacita, penghiburan, dan pakai kami sebagai sesama manusia untuk saling menolong dan menghiburkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, dan menolong jauhkan negara kami dari segala yang jahat. Dan Pak Presiden Jokowi serta jajarannya boleh melaksanakan kepemimpinan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Buat anugerah
Kiranya kasih karunia Allah Bapa, pengasihan, kasih sayang di dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, kuasa kebangkitan, dan kuasa Tuhan Yesus senantiasa menyertai jemaat sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Salam kemenangan, maju terus di dalam Tuhan, bergantung pada Allah yang hidup, yang bangkit, dan yang menang. Shalom.